Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIP PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Khairul Rozi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program studi Teknologi Komputer dan Informatika di Universitas Negeri Manado. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023. Saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 10 SMK Negeri 2 Trenggalek mata pelajaran informatika. Materi pokok, komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Walaupun siang tetap semangat ya. Oke. Semuanya sehat? Oke, sebelum kita memulai pada kegiatan hari ini, saya menunjuk ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu. Silakan. Duduk, siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, berikutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya untuk berdiri. Dalam hitungan keempat kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Oke, silakan duduk kembali. Oke, akan saya absen dulu hari ini. Kelas 10 DPIBA ya. Abi, Ahmad Saiku, Adinda, Adi Setiawan, Aditya, Aditya Arman, Ahmad Fajar, Ahmad Fauzan, Ahmad Zidan, Aisyah, Alfiansa, Anang, Andi, terus selanjutnya Dimas, Dika, yang terakhir Hani. Oke, jadi hari ini nihil ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk pelajaran, saya ingin tahu pada minggu kemarin materi apa yang sudah kita pelajari? Ya, Adit, silakan. Apa Adit? Pelajaran kemarin? Dipelajari pada pertemuan sebelumnya adalah tentang komunikasi sinkron, yaitu salah satu jenis komunikasi jaringan yang dilakukan secara sinkron atau real time antara penggunanya. Oke, jadi kemarin kita sudah bahas tentang komunikasi sinkron ya. Jadi komunikasi yang real time. Jadi keduanya itu aktif. Contohnya apa? Ada yang tahu? Siapa? Angkat tangan siapa tadi? Cahya ya. Coba contohnya apa? Komunikasi sinkron. Oke, selain itu juga masih banyak lagi ya selain video call, kayak apa namanya yang lagi rame itu untuk musik-musik itu apa? Bisa Ome TV dan sebagainya itu juga real time ya. Kalau yang satunya tidak aktif berarti dia tidak akan bisa jalan ya kan. Lanjut, bagus sekali. Sekarang kita akan mempelajari tentang komunikasi yang bukan sinkron tapi yang asinkron, yaitu komunikasi yang istilahnya
kedua belah pihak tidak harus aktif. Contohnya apa? Nanti kita akan bahas, yaitu tentang ada email, ada Google Drive, dan yang lainnya. Jadi kalau email, kita mengirim email gitu ya, walaupun lawan komunikasinya itu tidak aktif, maka dia akan tetap terkirim gitu ya. Misalnya kamu kirim WA, yang satunya itu tidak aktif, di saat sudah dapat sinyal internet lagi, dia pasti akan terkirim lagi gitu ya. Itu yang komunikasi asinkron. Kemudian pada kegiatan ini nanti tujuan kita yaitu tentang memanfaatkan komunikasi asinkron membuat formulir digital. Nah, itu dari fitur yang ada di Google Drive, termasuk itu produknya Google. Jadi nanti kalau kalian mau pendaftaran siswa baru itu biasanya kan dikasih formulir gitu ya, kertas gini ya. Sekarang nanti kita akan membuat yang namanya formulir digital. Oke, silakan dikerjakan. Ini waktunya 5 menit saja. Ini soalnya cuma sedikit. Kalau punya QR code bisa di-scan ya, ini QR code-nya. Nah, ini. Oke, sudah dikirim? Oke, saya cek nilainya dulu yang sudah masuk ya. Saya cek. Ini yang sudah masuk nilainya ini. Nah, ini. Pretest DPBA masih ada nilai 5, 50, 60. Ini berarti memang masih perlu perlu tambahan materi. Kita masuk ke kegiatan inti. Untuk langkah yang pertama kita akan membuat sebuah kelompok. Kelompoknya yang pertama ini kelompoknya Davin. Silakan di sana ya, Davin. Davin silakan membuat kelompok yang diketuai oleh Davin. Kemudian Zahra agak melingkar gitu ya, kursinya agak ditarik, agak merapat ke temennya. Nah, Zahra juga sama agak merapat. Oke, kemudian kelompok 3 Alfiansa. Silakan merapat dengan kelompoknya. Kemudian yang terakhir kelompoknya Chandra. Sudah ya? Sesuai kelompoknya. Ini LKPD-nya saya bagikan. Silakan ketua kelompoknya maju ke depan dulu. Nih, nah 1. Oke, itu LKPD-nya. Oke, LKPD-nya ini. Sudah menerima LKPD semua? Ini medis sudah. Yang sini LKPD-nya saya berikan. Oke, sudah ya? Sudah menerima semuanya. Silakan dicermati dulu LKPD-nya. Di dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti akan tidak jauh-jauh dengan yang namanya formulir, ya kan? Zaman sekarang kan sudah semuanya serba digital atau bisa diakses dengan internet. Saya akan menampilkan sebuah materi dulu sebelum kita lanjut ke tugasnya. Silakan perhatikan ke depan. Nih ya, ini kemarin sudah kita pelajari tentang komunikasi dalam jaringan. Jenis komunikasi daring itu dibagi menjadi 2, yaitu yang serempak, ini komunikasi sinkron atau serempak, dan komunikasi yang asinkron. Komunikasi yang menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak atau waktunya real time. Kemudian ini yang akan kita bahas tentang yang asinkron, yaitu komunikasi daring tak serempak, yaitu komunikasi yang menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contohnya ini bisa email, bisa forum, bisa rekaman visual, simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui website ya. Kemudian kita akan mengetahui tentang Google Drive dulu. Nah, ini Google Drive merupakan layanan berbagi file yang dimiliki oleh Google. Dengan membuat akun Gmail, Anda telah dapat mengakses fitur Google Drive. Fungsinya untuk apa sih Google Drive? Ada yang tahu? Nah, ini fungsinya salah satunya untuk menyimpan data atau membackup data. Kemudian juga bisa digunakan untuk berbagi file. Bisa berupa dokumen, presentasi, spreadsheet atau yang lainnya. Kemudian bisa mengupload atau mengunggah file. File yang bisa diupload apa saja?
Siapa yang tahu file yang bisa diupload di Google Drive? Tipe filenya apa saja? Bisa berupa gambar atau foto, apalagi video, apalagi dokumen-dokumen yang lain ya, bisa Microsoft Word, Excel, PowerPoint, atau PDF, atau yang lainnya. Masih banyak lagi. Apa itu Google Drive? Yaitu layanan daring atau online yang memiliki adalah Google, yang dapat digunakan untuk membuat, membagi, dan mengkolaborasikan penyimpanan data. Ini kapasitas yang diberikan dalam setiap email itu adalah 15 GB ya. Ini beberapa kelebihan Google Drive, banyak ya. Dapat digunakan untuk membuat formulir. Nah, ini yang akan kita selesaikan, membuat formulir. Kemudian ada juga berbagi file, kemudian update data, kemudian kapasitas penyimpanannya yang cukup besar ya. Dan akses filenya juga bisa diakses dari mana saja dan kapan saja, asalkan punya akses internet. Oke, berikutnya akan saya tampilkan YouTube terkait berbagi file dari fitur Google Drive dulu, kemudian caranya berbagi gimana sih nanti ya. Oke, ini kalian perhatikan untuk videonya. Berikut ini fungsi Google Drive yang berhasil saya rangkum dari berbagai sumber. Silakan diperhatikan. Pertama, Google Drive digunakan untuk menyimpan file. Fungsi Google Drive yang pertama adalah tempat untuk menyimpan file berbagai file penggunanya. Google Drive dapat menyimpan file bahkan yang bersifat pribadi, sekalipun seperti ijazah atau sertifikat. Keamanan yang ditawarkan Google Drive terjamin kerahasiaannya. Foto, video, presentasi, PDF, bahkan file Microsoft Office, apapun jenis filenya, semuanya dapat disimpan dengan aman di Drive. Google Drive memberikan layanan penyimpanan gratis sebesar 15 GB. Yang kedua, Google Drive digunakan untuk berbagi file setelah Anda menyimpannya. Selain menyimpan file secara pribadi, fungsi Google Drive lainnya adalah dapat berbagi file, lalu membagikannya lewat tautan atau link yang telah disediakan Google. Oke, ini sementara saya jeda dulu. Ini sudah tampil di sini fungsi dari Google Drive dulu. Yang pertama menyimpan file, kemudian berbagi file. Berikutnya nanti kita lihat ini videonya untuk mengedit file. Digunakan untuk mengedit file. Fungsi Google Drive satu ini tak banyak diketahui orang. Dengan Google Drive, Anda dapat mengedit file seperti Word, Excel, atau PowerPoint. Hasil pengeditan akan langsung tersimpan pada Google Drive Anda. Selain itu, Anda juga dapat membuat file atau lembar kerja melalui Google Drive ini. Yang keempat, Google Drive bisa digunakan untuk membackup file. Dari beberapa fitur yang dimiliki oleh Google Drive, pertama menyimpan file, berbagi file, kemudian mengedit file, backup, kemudian bisa juga untuk membuat catatan. Misalnya kalian tidak membawa buku itu ya, itu bisa kamu tulis di situ, di Google Keep ya. Kemudian bisa juga untuk menyimpan link. Nanti linknya juga bisa kita bagikan, gitu ya. Kemudian yang materi berikutnya yaitu tentang bagaimana cara berbagi file. Ini video yang kedua. Nanti kita lihat sebentar. Setelah itu kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Dengan Eduvo Project. Pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian yang bermanfaat untuk kita buka terlebih dahulu contohnya. Nah, pada folder ini terdapat sebuah file, yaitu seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk cara membagikan foldernya, silakan teman-teman klik kanan. Kemudian kita pilih menu yang bagikan ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan orang secara personal ya teman-teman. Biasanya di sini jika kita menambahkan seseorang khusus yang bisa mengakses link kita, biasanya orang tersebut akan mendapatkan email pemberitahuan untuk bisa mengakses file yang sudah kita buat ya teman-teman. Contoh di sini saya akan menuliskan email. Izinkan untuk mengakses link tersebut. Tetapi jika teman-teman tidak ingin ribet atau tidak ingin menambahkan semua orang
yang bisa diakses oleh siapa saja, yang menunya di sini atau pengaturannya di sini akan secara otomatis terubah menjadi ke siapa saja yang memiliki link. Nah, kemudian di sini ada kolom linknya yang bisa kita copy atau bisa kita salin, kemudian bisa kita share atau kita bagikan kepada orang-orang atau pengguna lain ya teman-teman. Kemudian untuk menu pengeditannya, di sini saya memilih untuk pengakses lihat saja. Kita jelaskan satu. Oke, ini dari contoh berbagi link dari video ini ya. Nanti linknya itu bisa kita atur. Bisa hanya melihat saja, kemudian memberi komentar ataukah editor. Kalau melihat saja itu yang mempunyai link atau yang kita kasih link, yang kita bagikan, itu tidak bisa menghapus file kita. Kalau di saat memberi komentar, dia hanya bisa memberi komentar kayak di website gitu ya. Kemudian yang editor, kalau yang editor nanti semuanya bisa mengedit, bisa menghapus, bisa menambahi kayak gitu ya. Dari dua video tadi dan materi PowerPoint, ada yang ditanyakan? Ya, Cynthia? Oh, bisa ya. Jadi gini, seperti yang saya jelaskan kemarin, Cynthia. Jadi nanti saya kasih tugas di LKPD ini kamu kerjakan. Ini kamu buat biodata siswa. Jadi semuanya nanti mengerjakan dan tipe-tipe pertanyaannya atau pertanyaan pada formulir tadi kalian sesuaikan dengan yang ada di LKPD. Kalau nama itu seharusnya tipenya apa gitu ya. Silakan merapat dengan kelompoknya. Kemudian dimulai membuat formulir baru. Nah, dilihat dulu LKPD-nya. Kemudian nanti jawabannya, misalnya ada langkah-langkahnya seperti apa, kalian tulis di depan, di bagian yang diisi itu ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan formulirnya. Oke, sudah masuk akses internet, sudah jalan ya. Oke, silakan kelompoknya. Kelompoknya David sudah mulai mengerjakan. Oke, di LKPD itu dijelaskan apa itu, silakan di. Nah. Oke, membuat biodata siswa ya, biodata diri siswa. Kemudian LKPD-nya juga sembari diisi. Yo, kelompoknya medis sudah mulai mengerjakan. Waktunya nanti 40 menit. Sudah saya share di grup WA ini untuk link materinya. Jadi kalau ada yang kurang jelas, silahkan dicari di tutorialnya. Di koma-koma saja untuk kerjakan. Pak, Ya? bertanya Pak. Ya? Untuk pembuatan formulir, penyertaannya bebas. Pernyataannya bebas. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Jadi misalnya apa ya, selain hobi, mungkin agama gitu tambahin lagi. Itu pasti wajib ada, itu agama kayak gitu ada ya. Ayo kelompoknya Bahtiar sudah mulai mengerjakan? Oke. Oh ya, oke. Oke, lanjut dikerjakan.
Oke, yang lainnya silakan sambil mengerjakan LKPD ya, jangan di laptopnya terus yang LKPD-nya belum kerjakan. Kalian harus tahu nanti perbedaannya. Pilihan ganda itu berarti pilihan yang seperti apa? Apakah boleh memilih lebih dari satu? Yang lainnya, kalau checkbox itu seperti apa? Kemudian setelah jadi nanti di ending pelajaran kalian disuruh untuk membagikan link formulir tadi. Jadi nanti kalau kalian menjadi panitia apa namanya ya, kayak panitia lomba kayak gitu ya, kamu harus juga bisa membagikan linknya. Oke, kalau udah bisa silakan buka YouTube atau materi tadi ya, YouTube-nya tadi ya. Oke, sudah berapa pertanyaan? Sudah yang dibikin? Tuh, 2, 3, 5. Ya, 5. Bisa ditambah lagi lebih banyak, boleh. Yo Zara, sudah berapa pertanyaan yang sudah dibuat? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lanjut. Jadi ini dilengkapi LKPD-nya. Nah, itu diberikan jawabannya. Terus itu yang disesuaikan ya antara LKPD dan kerjaannya. Nanti kita presentasikan di depan. Nah, nanti aja. Oke, sudah. Nanti dipresentasikan di depan perwakilan ketua kelompoknya dan yuk. Ditambah lagi tidak apa-apa, silakan. Misalnya ada pertanyaan, beberapa pertanyaan boleh. Oke, 10 menit lagi ya. Oke, saya cek lagi sebelum kita presentasi dari kelompoknya. Alfiansa. Ya. Oke, kelompoknya Batia.
Ya. Kalau huruf besar semua. Kelompoknya Chandra. Oke. Kemudian kelompoknya Zahra yang belum. Coba saya cek. Sudah? Atau mungkin dikasih sosial media itu juga boleh. Misalnya ada apa namanya, mau viral ya, bisa masukkan TikToknya apa, Instagramnya apa, ya, lengkap gitu. Davin juga mulai jalan. Oke, sudah semua ya ini untuk pembuatan formulirnya? Sudah? Kalau sudah, kita akan coba untuk mempresentasikan hasilnya. Oke. Coba untuk kelompok berapa ini? Siapa angkat tangan dulu yang mau maju? Kelompok berapa? Yuk, silakan. Yang sudah boleh maju. Dua anak ya, yang satu mengoperasikan komputernya, yang satu mempresentasikan. Dari hasil penyelesaian atau pembuatan formulir tadi, apa aja yang kalian tuliskan. Kemudian dijelaskan tipe-tipe pertanyaannya. Ini kenapa harus pakai ini gitu ya. Silakan. Kelompok berapa yang mau maju dulu? Oke, Zahra silakan. Sama ini. Oh, agak deket ke sini. Oke, sudah siap? Coba dicek komputernya. Saya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke, silakan. Agak ke sini. Oh, kamunya agak ke sini. Nah, oke. Kami perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kelompok kami. Di sini pertama-tama saya menuliskan nama lengkap dengan jenis pertanyaan dengan jawaban singkat. Selanjutnya saya menulis alamat, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan. Oke, silakan. Kalau sudah selesai, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Oke, silakan ditutup. Kelompoknya Cynthia. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompoknya Davin, maju 2 anak. Satu akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, Bapak kami mengisi dengan biodata siswa yang menggunakan jawaban singkat. Oke. Ada pertanyaan? Coba kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada. Oke, kalau tidak ada silakan ditutup Davin. Berikut presentasi dari kelompok kami.
Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini, yaitu kita membuat sebuah Google Drive, yaitu formulir atau formulir digital ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Oke, ketua kelompok silakan maju untuk mengumpulkan LKPD. Kita akan melakukan post test dulu. Untuk post testnya, ini sudah saya buatkan link, saya kirim ke grup WA ya. Harapan saya setelah kita melakukan pembelajaran hari ini dan materinya sudah saya sampaikan, nilainya lebih baik dari pretestnya ini. Dikerjakan selama 5 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Sudah semua? Sudah? Oke, saya cek dulu nilainya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya untuk nilai kalian. Oke, bagus. Pada kegiatan penutup kali ini, saya ingin menanyakan sekali lagi. Apakah ada dari materi yang saya sampaikan tadi, ada bab yang masih sulit atau materi yang masih sulit? Tidak ada? Oke, sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas, saya yakin materi ini pasti akan bermanfaat untuk kalian. Oke, berikutnya untuk materi yang akan kita pelajari untuk minggu depan, saya anggap sudah selesai yang ini. Kita akan mempelajari tentang mind map atau mind mapping ya. Nanti kita akan mempelajari tentang itu. Oke, sebelum kita pulang, silahkan ketua kelas memimpin doa dulu. Doa pulang ya. Semua duduk, siap gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Pesan saya nanti kalau pulang jangan ugal-ugalan di jalan ya, karena kemarin ada berita bahwa teman kalian baru jatuh dari motor. Kalau begitu saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang.